Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ustadz Mukhtar ya. Iya, alhamdulillah. Teman-teman, kita lanjut ya, diskusi, bincang-bincang ya, sharing ya. Iya, alhamdulillah. Sharing ilmu berkaitan dengan puasa Ramadan Pak Ustadz. Jadi ya kita ngobrol santai Pak Ustadz, tapi Iya, kita niatin ngaji biar dapat pahala Pak Ustadz. Iya, betul, Ustaz. Kalau saya mau ngaji datang ke masjid pada jam sekarang ya belum tentu ada pengajian Pak Ustadz ya, apalagi puasa. Ya udah, saya ngajak Pak Ustadz sharing ilmu ini berkaitan dengan puasa Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz, jadi saya akan mendokumentasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, dari masyarakat. Iya, Pak Ustadz. Terkait dengan puasa musafir Pak Ustadz. Jadi Iya. apakah musafir boleh tidak berpuasa, atau musafir yang boleh tidak berpuasa itu yang seperti apa Pak Ustadz? Iya. Monggo Pak Ustadz. Baik, Ustaz. Yang pertama, idza lam yashukka lahus safar fakana tarkus shaum khilafal aula. Ada bahasa bahwa ketika tidak capek, tidak kelelahan gara-gara safar, gara-gara melakukan perjalanan, nggak capek sebetulnya, tapi karena tempuh ya, jarak tempuhnya itu sudah marhalatain atau 80 km, jadi udah boleh ya, udah termasuk yang boleh tinggalin puasa. Kemudian dia tinggalin, padahal nggak capek gitu, karena mungkin ya bayangin aja, jarak tempuhnya sekarang 80 km, nyampenya sejam. Karena pesawat bisa jadi kan, atau kereta api, nggak terlalu capek lah, nggak ada macet-macetnya. Kalau bis masih ada macetnya. Saya mudik ke Madura misalnya, saya dari Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda kan, Surabaya. Ya kalau itu kan nggak capek, Ustaz. Nah, itu khilaful aula, Ustaz. Jadi ninggalin puasanya itu malah jadi khilaful aula. Bolehnya sih boleh, karena jarak tempuhnya udah memenuhi syarat gitu ya. Tapi khilaful aula. Kalau idza syaqqa ya, kalau sudah parah, Ustaz, memang parah, maka kita meninggalkan puasanya itu artinya nggak puasa ya, nggak puasa karena melakukan perjalanan 80 km itu mendub sunnah, karena menjaga diri gitu. Jadi melakukan rukhsahnya itu, kita itu menjadi sebuah sesuatu yang disunnahkan syariat, karena memang perjalanannya sangat melelahkan, dan kalau terus-terusan puasa bisa pingsan, bisa gimana, itu kan bahaya, Ustaz. Jadi bolehnya sih boleh, tapi hukumnya berbeda, gitu, Ustaz ya. Jadi seperti itu, Ustaz. Kalau kita kan insya Allah semua masyarakat pemirsa ya tahu lah ya, kalau musafir kalau sudah 80 km emang boleh. Tapi kan hukumnya kan belum tahu. Hukum meninggalkan puasanya gara-gara safar itu bermacam-macam. Ada yang sunnah, ada yang khilaful aula, seperti itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi kan begini, kalau dalil yang tadi disampaikan harus 80 km sebagainya, itu kan istilahnya penetapannya pada saat dahulu kan, yang mana dahulu itu belum ada mobil, belum ada pesawat ya, istilahnya mengukur itu karena memang melelahkan ya. Tadi ngomongin masyakot itu kan merepotkan gitu ya. Kalau tadi naik pesawat ke Surabaya cuma 1 jam, masa ya harus batalin? Dan cara hitung-hitungannya 1 jam itu tapi tetap boleh, Ustaz. Hanya khilaful aula kan, karena yang dihitung syariat itu kan jarak tempuh ya, jarak tempuh ya, sehingga dalam mungkin iskalnya sampean kan, karena sudah tidak sama dengan yang dulu, seharusnya kan berbeda. Kalau dulu ngitungnya naik konta, naik kuda yang lama gitu ya, baru nyampe. Kalau ini kan 1 jam nyampe gitu. Saya dari Brebes ke Jakarta aja cuma 3 jam gitu ya. Jadi itu kan cepet. Menurut sampean kan seharusnya nggak boleh, sekalipun 80 km. Tapi begini, Ustaz, soalnya di dalam kitab Lubul Usul ya, atau kita kenal dengan syarahnya yaitu Ghoyatul Usul, ini tetap sulit, Ustaz ya. Itu dijelaskan bahwa kenapa sih syariat memperbolehkan ketika sudah nyampe 80 km? Enggak memandang kepada apakah betul-betul capek atau tidak. Kenapa gitu? Ternyata karena memang hitungan 80 km itu
di sana terdapat potensi, Ustaz. Potensi capek. Sekalipun ada yang tergantung orangnya ya, tergantung orangnya gitu. Ada yang capek, ada yang enggak, kan tergantung fit tubuhnya, Ustaz. Tapi syariat saking murahnya, saking indahnya syariat itu, syariat menganggap bahwa 80 km hitungan semacam itu ya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi itu sudah menganggap itu sudah kayaknya potensi udah capek gitu, Ustaz. Sekalipun nanti jarak apa perjalanan pakai pesawat, tapi dengan jarak tempuh semacam itu ada potensi, tetap potensi itu ada nggak ada kan tetap berpotensi, Ustaz. Nah, jadi yang dihitung itu potensi lelahnya, bukan realitasnya itu melelahkan atau tidaknya, kan kembali ke fit tubuh gitu, Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi ya yang pasti jangan meremehkan gitu ya, artinya meremehkan itu gampangin ya. Kalau masih bisa jangan kalau bisa dijaga. Makanya khilaful aula, meninggal khilaful aula itu adalah di bawah makruh. Makanya ada wajib, ada sunnah, ada makruh ya, ada kemudian ada khilaful aula, ada haram. Nah, di situ ada azimah, ada rukhsah. Nah, di macam-macam hukum dalam usul fikih. Makanya jangan kita itu kalau bisa ya jangan makruh ya, jangan khilaful aula gitu. Kalau memang masih santai ya, panjenengan kan udah punya mobil kan ya, artinya bisa ngerasain lah perjalanan di dalam mobil pun itu enggak terlalu lelah, Ustaz. Gitu. Soalnya ada AC, ada ini, ada itu. Tapi gitu. Meskipun enggak melelahkan, kondisi di dalam mobil juga bisa menyebabkan lelah. Contoh, mobilnya terlalu panas atau terlalu dingin juga sama, akhirnya badan cepat lapar juga itu. Jadi saya setuju, saya sepakat bahwa bukan hanya ngomongin jarak tempuhnya, tapi potensi untuk terjadinya orang capek itu memungkinkan sekali. Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi